Halo ya traders. Nah, jadi sebelumnya saya sudah upload ya running test dari EA Advanced Gold Trading versi 4.2 ya, dan sudah berjalan selama 1 minggu. Nah, kali ini saya akan perlihatkan ya bagaimana untuk settingannya seperti apa. Nah, sebelumnya kenapa running test itu tidak ada suara? Jadi memang saya sengaja semua yang saya upload running test itu memang tidak akan ada suaranya karena bukan termasuk review ya. Jadi kalau misalnya yang masuk review ya kayak gini ya. Jadi yang sudah diupload, sudah di tes, sudah direalkan. Nah, maka itu yang akan saya review. Jadi kalau misalnya running test itu cuman ya tes-tes, bisa aja akan digunakan, bisa juga kalau misalnya nggak bagus akan dibuang kayak gitu. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan perlihatkan bagaimana untuk setting Advanced Gold Trading versi 4.2. Oke, sebelumnya untuk AI ini saya sudah jalankan ya di real akun ya dengan modal 100 USD ya. Nah, ini dia template-nya seperti ini ya. Keren juga nih template-nya tuh. Ada GMT ya, kemudian trading statusnya, kemudian ada news terutama ya, news. Ini news ya. News impact tuh. Benar-benar news. Ya, ada filter newsnya, oke. Nah, kemudian dikatakan bahwa ya yang versi 4.2 ini lebih safe dibandingkan dengan yang versi 4.1 ya. Padahal ya ini tipenya Marti ya. Jadi kalau misalnya masih floating minus, dia akan buka martingale. 4.1 juga sama. Tapi memang kebanyakan yang bilang bahwa versi 4.2 ini lebih safe. Nah, kenapa lebih safe? Nah, mari kita coba lihat di MK5-nya. Kita ke MK5 dulu sebentar. Nah, ini dia ya, Advanced Gold Trading paling baru itu versi 4.2 ya, bener ya. 4.2 harga 299 nih, lumayan ya. Oke. Di versi 4.2 ini ada update ya fiturnya ini. Yang pertama adalah trend trading ya. Hanya follow trend untuk mengurangi drawdown ya, hanya follow trend. Kemudian di sini ada niche filter ya, niche filter to stop before high impact news. Berarti ada niche filternya yang akan kalau misalnya lagi merah ya atau high impact, EA-nya akan stop dulu. Kemudian ada smart filter nih ya, smart time filter. Oke, kemudian ada scalping mode. Scalping mode to stop EA in some case. Tapi untuk scalping modenya ini kurang tahu ya apakah jalan atau enggak. Karena kemungkinan scalping mode ini mungkin ya kalau misalnya dia mencari profit dikit-dikit ya. Profit dikit-dikit berarti nggak kena TP ya. Otomatis scalping. Kemudian di sini news filter itu nggak bisa di backtest. Oke, berarti ini bisa di backtest ya, di backtest. Sip. Kemudian apa ya ini ya? Ini versi 4.2, nggak ada yang baru lagi ya, cuma ini yang baru ya. Kemudian di sini yang paling penting adalah how to install. Yang pertama adalah allow web request ya, allow web request dengan URL ini. Nah, URL ini adalah untuk tempat newsnya. Jadi dia akan mencari news dari sini, dari ekonomi kalender di sini, NFS ini. Oke, lanjut lagi. Apa sih lagi di bawahnya? Kalau nggak salah ini ada guide-nya ya, ada guide-nya. Oke, di sini ada live signal ya, live signal. Kemudian ada ini apa? Ini produknya ya, oke lah, sip. Kemudian di sini setupnya adalah simbol USD time frame H1 boleh ya. Berarti kemudian minimum deposit 100. Ya, kemudian depositnya 500. Berarti minimum boleh 100 ya, tapi high risk. Karena recommended di sini adalah 500 ya. Kemudian fitur sleep pick, oke sip. Kemudian apa lagi nih? Kita cek lagi apa sih ada lagi?
Ada info lagi nggak ya? Oh, ini backtestnya aja, hasil backtest. Oke, sip. Oke, ini ada review ya, apa ya? Kita cek ya. Reviewnya good wah, good sekali ini katanya. Kemudian di sini oke, nggak ada lagi ya. Mari kita cek di live signalnya. Live signal ini benar nggak ada guide-nya di sini ya. Ini ada guide-nya ya, jadi ada beberapa set ya. Ada beberapa set dengan ada drawdown-nya juga. Jadi benar-benar ada setnya, kemudian seperti apa? Ini nggak ada ya, berarti oke, mari kita cek dulu hasilnya. Ini ya, live signalnya. Sip, ini ya live signalnya. Kemudian wow, drawdown-nya nih rendah nih, 16,1%. Dari deposit awal 1000 ya. Kemudian ada deposit lagi nih, lagi 1000, kemudian di WD ya. Jadi awalnya dia deposit sekitar 1000, kemudian lagi 1000 lagi, kemudian di WD lagi 1000 ya. Profitnya sudah 1000 ya, sudah 124% di 19 week. 19 week berarti berapa ya? Itu kalau misalnya 2 bulan aja itu 8 ya. 8 week ya. 8, kemudian kalau misalnya 4 bulan itu berarti di 8 kali 2 itu di 16. 16 berarti ini sekitar 5 sampai 6 bulan ya. 5 bulan ya, 5 bulan ya, 5 bulan ya, benar. 5 bulanan ya. Oke, lumayan ya statistiknya 5 bulanan. Keren juga nih. Nah, kemudian yang punya saya, kita kembali lagi ke punya saya. Nah, di sini ya. Di sini itu punya saya 1 minggu ya. Benar ya, 1 minggu. Oke, sip. Kemudian drawdown-nya sudah baru 8%. Oke, bisa aja bertambah. Profit rate-nya 90,9. Oke, loss rate-nya 9,1. Deposit cuman 1 USD sudah grow 13% dalam 1 minggu. Oke, mantap juga ya. Selama seminggu. Sip. Mari kita coba cari untuk guide-nya ya. Untuk guide-nya sebentar akan saya cari ya untuk guide-nya. Di mana ya saya simpan ya? Untuk guide-nya sendiri itu di Advanced Gold Trading. Maaf ya, ini akan saya black skin dulu ya karena mau mencari untuk guide-nya. Di mana ya guide-nya ya? Oke, ini dia guide-nya. Sip, guide-nya udah ketemu ya. Nah, ini dia ya guide-nya. Guide-nya itu di sini ada beberapa set. Kita ke presetnya aja. Untuk rekomendasi. Jadi benar-benar ya janganlah pakai EA tanpa ada minimum balance-nya ya. Jangan maksudnya seperti saya yang setting tanpa melihat yang namanya minimal balance yang digunakan gitu. Oke, ini benar ya. Ini nih ada nih. Berarti kita harus nih di sini letaknya nih, allow web request DLL di sini ya. Ini paste di sini, oke. Kemudian untuk niche filter ya, niche filter. Kemudian kita ke preset. Mana ini preset ya? Kok nggak ada? Atas lagi atas. Manual guide. Tools. Ini for niche filter. Advanced Gold Trend. Lah, mana nih niche-nya? Ini niche, kemudian mana dia?
Manual get kayaknya hilang ya, ini atau apa nih? Manual gold trend, advance gold trend, unfaithful momentum, advance gold price action, good AI trading. Kayak karena nggak ada advance gold trading, mana advance gold trading? Ini cuma sinyalnya doang. Advance gold trading. Wah, parah juga ini. Bener, saya nemu setnya di sini ya. Ada recommended untuk balance-nya sendiri. Mungkin kita coba deh salah satu ini, apakah ada ya. Kok nggak ada ya, malah hilang gitu. Wah, bener-bener ya hilang. Wah, parah nih juga ini, hilang. Oke, padahal sebelumnya ada ya, berarti ada beberapa set ya. Itu ada bener-bener ada minimal balance-nya. Kalau di sini nggak ada ya, kemungkinan posnya sudah dihapus ya. Entahlah kenapa dihapus, saya juga nggak tahu ya. Kenapa dihapus? Jadi benar-benar juga di sini tuh posnya nggak ada yang namanya advance gold trading, cuma ada advance gold momentum, advance gold trend, advance gold action, kemudian Japanese breakout sama AI trading. Advance gold tradingnya hilang, ya, hilang. Nah, apakah karena sudah nggak profit atau gimana ya? Wah, benar-benar oke, parah sekali. Oke, mari kita ke foldernya dulu ya. Apa aja isinya? Ke Advanced Gold Trading. Nah, ini ada versi 1 ya, sama versi 2 ini. Patik 1 dan patik 2. Dan nanti akan saya perlihatkan juga ya, dibandingkan juga seperti apa ya untuk setnya. Oke, di sini ada preset ya, ada preset shift set file. Oke, di sini ada M15, M5 sama M30. Bedanya nih, kenapa shift dan ada time frame yang beda ya. Nah, yang M30 ini ya, itu khusus untuk minimal balance di 500 ya, 500 ya. Kemudian M15 ini khusus balance di 1000 ya. Kemudian untuk M5 itu khusus balance di 2000 ya, itu bedanya. Jadi semakin time frame-nya ini pakai yang lebih rendah ya, otomatis balance yang diperlukan minimumnya juga semakin besar karena berpotensi high risk. Kemudian yang sebelumnya di patik 1 malah lebih banyak ya. Di patik 1 ini ada yang namanya agresif. Mana ya? Nih, agresif set file sama ada yang namanya shift set file ya. Nah, yang tadi itu ya kita cek adalah di shift set file. Sedangkan yang agresif ini itu ada time frame juga dan beda. Dari H1 ini yang pakai adalah minimum di, kalau nggak salah itu di 500 ya, di 500. Kemudian M5 ini di 1000, M15 yang di 1000, kemudian M5 ini di 2000 ya. Itu bedanya. Oke. Apalagi ini agresif ya, itu akan lebih high risk lagi. Oke. Jadi memang benar-benar per set itu ada minimal balance-nya. Tapi kenapa guide-nya hilang, saya juga nggak tahu ya. Ini juga baru cek, ternyata memang hilang gitu. Oke, jadi sekarang mari kita cek ya. Untuk setnya sendiri, nah di sini tadi ada set filenya adalah di M5, M15 dan M30. Kemudian di sini yang saya gunakan ya. Tapi kenapa saya gunakan di 100 USD? Ya kenapa? Karena memang dari sini ya, dari rekomendasi ini itu dia bisa bilang bahwa nih minimumnya adalah 100 nih, bisa di sini. Berarti di time frame H1. Berarti kemungkinan kalau misalnya pakai time frame H1 harusnya bisa pakai deposit ya atau balance di 100. Makanya akhirnya saya pakai 100 USD ya di time frame H1.
Oke ya, sip ya. Ya, gitulah intinya. Jadi sekarang mari kita set ya. Nah, ini baru benar yang Advanced Gold Trading. Kalau sebelumnya saya ada update untuk Advanced Gold Trading itu adalah AR rename ya. Benar-benar itu nggak ngotak banget yang rename. Benar-benar nggak ngotak bener. Itu sampai logonya juga di copy paste ya. Benar-benar nggak ngotak. Oke, sekarang mari kita set ya. Sip, ini ya. Saya sudah siapkan satu akun. Kemudian tentu aja ini close dulu deh. Kita cari pairnya dulu di gold ya atau USD. Oke, mari kita cari pairnya. Ini kayaknya belum saya list. Oke, belum ada. Berarti klik kanan, kemudian simbol. Kemudian kita cari pairnya. Gold itu sama dengan USD. XXX XAU. Nah, ini dia. Gold versus US dollar. Sip. Muncul paling bawah. Sip. Kemudian klik kanan. Chat window. Sip ya. Sudah muncul. Nah, kemudian terutama sekali adalah tadi disuruhnya adalah ini ya. Di option ini. Option. Kemudian expert advisor ya. Expert. Di sini ya, allow web request, kemudian copy untuk URL. Mana tadi URL-nya? Naik. Oh, nah ini dia URL-nya. Ini kita blok copy. Wah, hilang. Oke, ulangi blok. Sip, kemudian copy. Itu ada spasi ya. Ini ada spasinya di sini, berarti perlu kita hapus. Paste ya di sini. Nah, ini dia spasinya. Ini perlu dihapus. Hapus. Sip ya. Nah, sudah masuk ya. Tinggal diklik OK. Ini pertama, kemudian kedua, mari kita set ya untuk copy paste dulu expatnya. Open data folder ya. Kemudian MKL4. Kemudian export. Nah, ini di sini kita perlu copy paste untuk file export. Nah, ini kita back dulu. Kemudian dia Advanced Gold Trading. Nah, dia export. Nah, kemudian ada file MSI MG32. Ini yang paling penting ya. Ini paling penting. Nanti akan kita copy paste juga. Oke ya, sip. Di sini kita paste. Kemudian back. Kemudian untuk preset. Kemudian di sini perlu save set file. Oke, saya pakai yang M30 ini. Nah, di sini sudah disediakan untuk broker 2 digit dan 3 digit. Nah, karena Ektas ini pakai 3 digit, maka akan digunakan set yang 3 digit. Setnya ini yang M30 ya. Saya gunakan yang M30 tapi dipakainya di time frame H1. Oke, saya paste di sini. Sip ya. Sip, ini bisa di close. Kemudian di sini bisa diklik kanan refresh. Nah, karena saya belum copy paste untuk MSI MG32 DLL, maka EA-nya nggak bisa di-attach. Tuh, nggak bisa di-attach dan di export. Di sini akan muncul tulisan tuh terminal error ya. Error cannot load. Oke. Yang namanya copy paste MSI MG32. Dan sekarang kita cek untuk versi terminal di sini. MT4-nya adalah versi 1356, oke? Sudah dicek ya. Sekarang kita close dulu, karena kalau misalnya nggak close ini nggak bisa di copy paste. Oke, kita back. Oke, mana dia nih? Ini ada tulisannya 1353 sampai 1355. Tapi di 1356 bisa ya, benar-benar bisa kok. Ini ya. Di copy, kemudian di sini kita cari root folder. Root folder itu lokalis C, kemudian program file, kemudian cari folder MT4-nya. Ini dia, saya simpan di sini. Kemudian paste. Tuh, cukup simple, mudah. Tinggal buka terminal.
buka terminal, beres gitu. Oke, mari kita tunggu. Biasanya disuruh login kembali ya, atau login ulang. Ada juga yang sudah langsung login. Nah, kayak gini. Jadi sudah kesimpan datanya, tinggal saya login aja. Sip, sudah masuk. Nah, sekarang bisa nih. Diklik kanan nih, klik kanan, attach, langsung bisa. Masuk ya. Advanced Gold Trading 4.2 ya, benar ya? Sip. Kemudian di sini common, jangan lupa centang. Lalu dia import sama di bawahnya Allo Live Trading. Sip. Kemudian sekarang akan saya perbesar dulu. Kita akan cek setnya. Input. Nah, di sini tinggal di load. Oke. Nggak bisa kita load ya. Kenapa nggak bisa di load ya? Karena memang saya pakai ini adalah Windows 7 ya. Ini adalah Windows 7. Kemudian untuk EHA dengan file MECMG 32 ya, itu benar-benar EHA tipe baru. Jadi untuk di Windows 7 itu bisa aja error ya, atau seperti saya sekarang ini malah pas mau load set file itu dia malah close sendiri ya, otomatis nggak bisa load set file. Dan sekarang otomatis caranya adalah tinggal kita ini ya, ketik sendiri ya, ketik manual untuk set filenya. Jadi sebelumnya saya sudah ada ya, ini ya, saya sudah pasang ini, jadi tinggal di ketik manual. Jadi yang di sini kita paste yang di tempat tadi gitu. Oke, ini saya perkecil dulu. Sip. Kemudian ini yang tadi ya. Jadi benar-benar nggak bisa load set file. Karena memang di close otomatis. Jadi setiap mau load itu akan di close otomatis. Jadi otomatis saya nggak bisa load set file. Oke, ini kita perkecil. Perkecil dulu ya. Supaya lebih mudah. Sip. Memang agak ribet karena pakai Windows 7. Kalau misalnya Windows 10 di sini sih nggak perlu sih, bisa cuman di load aja langsung beres gitu. Tapi kalau misalnya di Windows 7 ini memang agak-agak, karena memang tipe Windowsnya Windows lama. Karena untuk coding sekarang kebanyakan pakai di Windows 10. Oke. Nah, sekarang kita attach ya. Sip ya, ini kita attach. Nah, ini dia yang sebelumnya juga nih. Nah, kita sudah buka. Sekarang tinggal dicocokkan. Di common, jangan lupa di common centang dulu. Centang dulu ya, Allo Live Trading sama Allo import. Sip. Sekarang tinggal kita ini. Nah, di sini komen kita perlu ubah dulu ya, karena ini standarnya masih 4.0 ya. Padahal sudah 4.2. Ini komennya perlu diganti dulu. Dan lanjut lagi ke di sini true ya, benar ya, true. Oke, new cell juga true. Kemudian di sini false ya, sip. Dan di sini 12 ya, sip. Kemudian ada 0.1. Nah, ini load multiplier-nya ini perlu dirubah ya. 1,3 di sini masih pakai 1,8. Berarti tinggal ubah 1,3. 1,3. Sip. Kemudian di sini max volume 100. Kemudian di sini take profitnya berapa ini? Take profit 500 ya. Berarti ini tinggal diubah juga 500. Wah, gedean. 500 berarti tinggal tambahin $. Sip. Karena ini pakai broker 3 digit ya, makanya ini perlu dirubah take point. Dan yang start di sini 0 no use ya, 0 juga, magic sama ya, 222, sip. Bawah lagi. Oke, sip. Kita bawah juga. Oke lah, sip. Kemudian di sini scalping mode true ya. Oh, ini yang tadi yang dibilang ada scalping ya, berarti di sini scalping mode.
Oke, kemudian di sini sama ya, sudah 000 sip, magic number di sini SL 0 ya, nggak pakai XL ya, false. Kemudian di sini balance 0,01 pakai di 1000. Jadi kalau misalnya masih ya di antara balance-nya 1000 di sini, maka lotnya 0,01. Oke, lanjut lagi, ada DCA parameter ya. Oh, belum terakhir ternyata. Di sini ya. DCA parameter, sip. Ini ya DCA parameter berapa? Oke, perlu ditambah juga nolnya. Untuk standarnya ini berarti pakai yang 2 digit, dan di sini harus 3 digit, berarti tinggal ditambah. Jadi 750. 7500 ya. Dan ini 6, kemudian ini jadi 18.000. Oke. 18.000. Oke, step multiplier tetap ya 1,2. Ini kemudian ini ada step ya, step multiplier, berarti kemungkinan di sini adalah multiplier untuk OP kedua ketiga ya. Kalau misalnya tadi itu untuk lot, kemudian ini untuk OP kedua ketiga. Oke, lanjut ya. Kemudian panel di sini true ya, sip sudah. Kemudian weekend filter true, supply demand filter true, symbol list false. Oke. Nah, ini dia ya simbol untuk list filter. Ada USD, JP sama EUR. Kemudian di sini ya continue DCA on news. Oke. Nah, di sini dia stop trade news in 60 ya, benar ya, in 60. Kemudian di sini resume trade after ya 60 menit. Jadi sebelum 60 menit akan off, setelah 60 menit juga akan on lagi. Cuman niche impact yang true ya. True-nya di high impact ya. Di medium sama low impact di false. Oke, sip. Karena kalau misalnya medium sama low ini di true juga akan jadi rancu. Kenapa rancu? Karena untuk low impact dan medium ini sangat banyak sekali ya di jam-jamnya. Kalau misalnya setiap 60 menit itu ada ya untuk low sama medium impact, otomatis hanya bisa sama sekali nggak akan pernah OP ya. Karena filter newsnya semua. Nah, di sini tinggal di OK. Nah, maka akan muncul nih template-nya ya. Tuh. Ada newsnya langsung, tinggal di auto on. Sip, di sini bisa dicek on-nya di auto adalah di sini. Di jurnal di sini, oke, di expert ya. Di expert ini, nah sudah muncul. Setup komplit ya. Initial reset, oke. Berarti sudah beres ya. Kemungkinan sudah mantap ya. Jadi benar-benar nggak bisa dilewat untuk set filenya sendiri di Windows 7. Tapi kalau Windows 10 bisa. Kemudian niche filter jangan lupa ya, sama ya, ini ISM, ini juga masih ISM tuh, sama ya, benar ya, karena sudah ada tadi di sini di tools, terus option ya, di sini sudah kita pasang untuk URL-nya, oke ya. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan versi 4.1? Apa bedanya? Nah, di sini. Mari kita cek ya bedanya sendiri. Kenapa saya mau cek? Karena bener-bener dah parameternya itu nggak ada yang beda beneran. Nah, ini ya bener ya 4.1. Bedanya di mana nih? Mari kita bandingkan. Ini dikecilkan, input mana input nih dia. Oke, inputnya. Kemudian di sini nih kita buka lagi. Nah, di sini about-nya nih cek ya. About-nya adalah 4.2 ya. Di sini tadi about-nya 4.1. Oke, itu sama, sip. Kemudian input di sini kita cek parameternya nih. Order comment sama ya, sama. Kemudian open neutral channel sama, ini sama. Kemudian nih sama juga, new cell sama, all support null order sama, max date sama, initial volume sama, volume multiplier sama, max volume ada ya, take profit point ada, trail start, trail step point ada, magic oke sama. Lanjut lagi ke scalping parameter. Lanjut lagi ke scalping parameter. Menarik, benar nih, menarik. Harusnya kalau misalnya beda versi, pasti ada yang namanya penambahan di parameter ataupun pengurangan ataupun filter yang lainnya gitu. Nah, di sini nih, scalping mode oke sama, scalping profit sama, in money, kemudian nih loss juga sama, max spread
Oke, sama. Start hold trade sama. And hold trade sama masih. Oke, lanjut ke bawahnya. Hard sell order sama. Hard stop order oke sama. Auto load mode sama ya. Balance all trade sama. Reduce loss mode sama. Oke, sip. Oke, kita turunkan lagi DCA parameter. Nih, seperti misalnya naik counter ya, itu benar-benar kalau misalnya beda versi, benar-benar ada filternya ya, ada yang ditambahkan untuk parameternya benar-benar ada. Nah, sedangkan di sini kita cek mana sih dia penambahan parameternya. Nih, first order sama masih. Order DCA oke sama. Dynamic step ya, dynamic step sama. Step multiplier sama. Panel information sama. Draw profit sama. Weekend filter nih sama. Niche-nya sama. Lanjut terakhir. Oke tuh, bener-bener nih. Niche-nya sudah tuh 2 3 sama. Full sama. Terus apa bedanya gitu? Bener-bener saya ini heran ya. Bener-bener sama kan, itu sama semua tuh. OMG. Terus bedanya di mana gitu kan? Oke, mari kita cek deh bedanya di filenya, kayaknya besar di filenya. Kita cek besar filenya. Kita cek filenya sendiri. Nah, ini patik 1 ini berapa filenya ya? Gede filenya. Ini perlu dicek juga. Ini di sini ya, 474 KB. Oke, sip. Selanjutnya di patik 2 itu berapa? 474 tadi. Oke, di sini 475. Beda ya, beda bener. Beda dari 1 KB. Oke, beda 1 KB ya. Ini pengaruhnya apa gitu, beda 1 KB. Oke, parah bener. Kenapa? Karena saya nggak tahu di sini bedanya apa di parameternya ya. Karena cuman di sini adalah filenya yang beda di 1 KB. Tadi yang 474 di sini di versi patik 2 adalah 475. Oke, 1 KB doang. Oke. Dan entah itu mungkin di codingannya ya yang berbeda, itu di OP trendnya, trend filternya ya, itu beda. Jadi makanya kemungkinan cuman bertambah di 1 KB karena memang sedikit dibedakan gitu untuk trend filternya mungkin ya. Oke deh, tapi memang di parameter itu nggak bisa kelihatan karena itu codingan di logaritma untuk OPEA nya sendiri ya, strateginya kayak gitu. Oke, sip lah pokoknya kita cek untuk hasilnya aja gitu ya. Nah, mungkin sudah ya, cukup ya untuk cara setting di ya Advanced Gold Trading ini ya. Jadi semoga bisa bertahan ya. Semoga bisa bertahan karena memang benar tipenya ini ada Marti ya, martingale. Nah, kemudian saya juga high risk sekali dengan memakai balas di 100. Jadi jangan coba-coba jangan ikutannya karena memang sangat berbahaya dengan modal kecil ya, seperti saya ini. Oke. Nah, jadi cukup ya untuk setnya. Seperti inilah untuk setting dari EA Advanced Gold Trading. Ini yang baru benar ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu renamean, bener-bener deh parah. Nah, untuk akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dengan ada uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.